Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perencanaan Coverage Jaringan Seluler menggunakan frekuensi 2300 MHz di kawasan Yogyakarta dengan membandingkan dua skenario yaitu MU MIMO dan SU MIMO. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ada saya, Reza Septiana, dengan NIM 20 10 10 52. Ada saya Gideon Alexander Purba NIM 20 10 10 53. Saya Glenn Jeffreyson Pertama Mare dengan NIM 20 10 10 54. Dan saya Alpandi Sembiring NIM 21 20 10 10 55. kemudian ada saya sendiri Rian Kesuma 20 10 10 56. Next. Akan dijelaskan oleh Reza. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk merencanakan cakupan jaringan seluler dengan menggunakan frekuensi 2300 MHz pada kawasan Yogyakarta dengan dua skenario, multi-user multiple input mobile output atau MU-MIMO dan single user multiple input mobile output atau SU-MIMO. Hasil perbandingan antara skenario MU-MIMO dengan SU-MIMO menunjukkan perbedaan signifikan dalam peningkatan kapasitas pada jaringan dan efisiensi spektrum. Studi ini menghasilkan rekomendasi penerapan MU-MIMO atau SU-MIMO berdasarkan dengan karakteristik spesifik area dan juga kebutuhan pengguna. Next. Oke, selanjutnya ada metode penelitian yang dimana itu secara lengkapnya metode penelitian yang kami lakukan itu mulai dari studi literatur yang dimana studi literatur itu merupakan kegiatan untuk memahami fokus penelitian dengan cara itu memahami dan mempelajari sumber referensi seperti buku, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Yang kedua itu ada menentukan lokasi dan perhitungan link budget. Yang dimana itu perhitungan lokasi dan link budget itu menggunakan lokasi yang berada di kawasan kota Yogyakarta, yang dimana itu perhitungan link budget itu digunakan untuk menentukan skenario pengujian dan perhitungan link budget yang dimaksud untuk mengetahui beberapa ketentuan pengujian seperti MIPL, Shell, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada melakukan convergence di software AOLL dengan SU dan MU MIMO. Yang dimana itu perancangannya itu dengan Atol, dan tahap ini menjelaskan tentang cara melakukan perancangan dengan software Atol dan skenario Sumimo dan Mumimo yang dari mana lokasi itu sudah ditentukan untuk mengetahui cakupan dari frekuensi 2300 MHz dengan masing-masing skenarionya. Yang dimana itu selanjutnya ada analisis hasil perbandingan Sumimo dan MU-MIMO. Yang dimana analisis perbandingan tersebut memiliki 4 tahap yang dimana menganalisis hasil perbandingan antara skenario Sumimo dan Mumimo dan bagaimana spektrum frekuensi 2300 MHz pada area perancangan dapat dioptimalkan dengan menggunakan Sumimo dan Mumimo. Yang terakhir itu kesimpulan, yang dimana kesimpulannya tahapan ini menjelaskan tentang hasil dari analisis perbandingan Sumimo dan Mumimo untuk perancangannya. Dan selanjutnya perhitungan link budget. Oh, di sini ada perhitungan link budget. Dari slide ini kita bisa lihat dari link budgetnya, dan ada juga formula, dan ada juga time DDD 15 MHz sesuai dengan keterangannya. Dan di sini merupakan model propagasi yang digunakan adalah COS 231 multi-wall model 8910. Dengan rumusnya itu ada di bawah ini, dan di sini merupakan rumus perhitungan jumlah FAP-nya. Jumlah FAP merupakan luas area yang direncanakan bagi luas cakupan sel. Next slide. Dan di sini ada hasil dan pembahasan yang sudah diambil
Di sini merupakan daerah yang akan di coverage adalah pusat kota Yogyakarta. Masing-masing skenario akan diuji 4 parameter, yaitu coverage by signal analysis, coverage by C bagi I tambah N, dan efektif signal, dan yang terakhir coverage by throughput. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Oke, ini adalah hasil dari SU Maimo dan MU Maimo pada coverage yang sudah dilakukan di kota Yogyakarta. Next. Untuk SU Maimo sendiri itu menggunakan 4 parameter. Yang pertama ada coverage by throughput, signal analysis, coverage by C, dan coverage by signal. Next. Untuk di MU Maimo itu juga menggunakan 4 parameter, yaitu coverage by throughput, effective signal analysis, coverage by C, dan coverage by signal. Berdasarkan tingkat sinyal back, berdasarkan tingkat sinyal coverage, berdasarkan tingkat sinyal atau coverage by signal, meskipun rata-rata MU Maimo memiliki sedikit lebih banyak sinyal dibandingkan SU Maimo, tapi dia menunjukkan variasi yang lebih besar dalam kualitas sinyal antar penggunanya. Kemudian pada tingkat sinyal coverage by C dengan rasio rata-rata yang sedikit lebih tinggi pada SU Maimo, mungkin disimpulkan bahwa SU Maimo memiliki kemampuan sedikit lebih baik dalam menangani interferensi dan kebisingan dibandingkan dengan MU Maimo. Namun tingkat variasi yang lebih tinggi pada SU Maimo menunjukkan adanya variasi yang lebih besar dalam efektivitasnya antar pengguna tunggal. Berdasarkan coverage by throughput, didapatkan bahwa dalam pengaturan yang spesifik, SU Maimo memiliki throughput rata-rata yang lebih tinggi daripada MU Maimo. Menunjukkan kemampuan untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam hal kecepatan transfer data, namun penting untuk dicatat bahwa meskipun memiliki throughput yang lebih tinggi, SU Maimo juga memiliki deviasi standar yang lebih tinggi, menandakan variasi yang lebih besar dalam kinerjanya. Oleh karena itu, SU Maimo mungkin lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transfer data secara tinggi, konsisten, namun dengan adanya variasi dalam kinerja yang perlu diperhatikan. Next, akan dibahas oleh Glenn. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari perhitungan kami, yaitu hasil analisis dengan menggunakan 2 parameter antara SU Maimo dan juga MU Maimo dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kelebihan masing-masing. SU Maimo memiliki tingkat sinyal yang lebih rendah, namun SU Maimo lebih konsisten. Jika dibandingkan dengan MU Maimo yang memiliki rata-rata sinyal sedikit lebih tinggi dengan variasi yang lebih besar antar penggunanya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah dari perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.